mengakhiri bulan Juni. Kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap setia di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan mulai ibadah kita akan memuji-muji Dia sebab kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan bersukacita malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari dimanapun Anda berada, kita akan bertepuk tangan malam hari ini. Amin. Haleluya. Katakan, Anda mau milikku di surga. Haleluya. Banyak kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami datang mengucap
syukur kehadapan-Mu Bapa, di mana kami berkumpul kembali bersama-sama pada malam hari ini, dan juga buat jemaat-jemaat yang ada di rumah yang sedang menonton live streaming ini, di mana kami membuat acara online, melihat situasi kondisi di saat sekarang ini Tuhan, maka kami harus melalui online ini Bapak. Tetapi dengan satu tujuan, kami hanya datang untuk menyembah dan memuji Engkau Bapa. Dan saatnya juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semuanya, juga yang ada di rumah. Engkau juga berikan kami hikmat pengertian, tahirkan, kuduskan hati pikiran kami dengan kuasa darah-Mu, agar supaya kami mendengarkan firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan terutama buat hamba-Mu Pendeta Cornelius Pasaribu yang akan membawakan firman Tuhan, juga Tuhan urapi dia, Tuhan memberikan hikmat pengetahuan dari surga, agar supaya setiap perkataannya, mulut lidahnya yang menyatakan firman punya kuasa, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kehidupan melalui firman-Mu Tuhan. Dan Bapak Pasaribu juga Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menuntun dan membimbing dia Tuhan, agar supaya Tuhan diberi memperoleh kekuatan dari Engkau dan sanggup untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara ada malam hari ini. Dan saya percaya sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah, karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Malam ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di penghujung daripada bulan Juni ini. Kita akan melihat apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, tema khotbah kita malam hari ini yang akan kita lanjutkan nanti di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2020, yaitu membangun rumah buat Tuhan. Membangun kehidupan kita menjadi tempat di mana Tuhan tinggal untuk bersama-sama dengan setiap kita umat Tuhan. Saya akan bacakan dengan cepat dari 2 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan Hizkia adalah sebuah fenomena. Kehidupan Hizkia adalah sebuah contoh dari sebuah transformasi atau sebuah perubahan. Nah, Hizkia adalah seorang raja yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa suatu pembaharuan bagi negerinya, membawa satu pembaharuan bagi bangsanya. Dia memulai pemerintahannya, Alkitab berkata, di mana negerinya sedang dilanda kesulitan yang besar. Iya, pada waktu itu, saudara-saudara, perekonomian mereka porak-poranda akibat perang, dan rakyat sangat menderita sebab Tuhan membangkitkan orang-orang Edom dan orang-orang Filistin yang mencoba untuk mengendalikan dan menguasai orang Israel pada waktu itu. Orang Edom datang dan menjara kekayaan mereka, sementara orang Filistin datang dan merebut kota-kota mereka. Tetapi di sisi yang lain, orang Asyur datang untuk membantu orang-orang Israel untuk melawan orang-orang Edom dan orang-orang Filistin. Tetapi ternyata Ahaz sebagai raja orang Israel pada waktu itu, yang adalah ayah daripada Hizkia, harus mengeluarkan banyak uang dan harta benda yang ada di dalam bait Tuhan. Harus diambil untuk apa? Untuk membiayai perang tersebut.
Nah, Raja Asyur pada waktu itu menerima upeti dari berbagai macam kekayaan yang ada di dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Israel, saudaraku, ada dalam keadaan bangkrut. Belum lagi, saudaraku, ditekan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, Indonesia saat ini mungkin tidak jauh berbeda dengan keadaan Israel pada waktu Raja Hizkia diangkat menjadi raja. Nah, saudara-saudara, Raja Hizkia diangkat menjadi raja di mana negerinya sedang mengalami kebangkrutan. Dia diangkat menjadi raja menggantikan Ahaz yang adalah ayahnya sendiri. Saudara-saudara, Raja Hizkia sangat menentukan nasib sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagai suatu bangsa dalam pemerintahannya. Apakah, saudaraku, dia bisa menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang gilang gemilang atau menjadi bangsa yang hancur? Kalau kita baca nanti dalam Alkitab 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang ke-27 sampai dengan 30, Alkitab berkata, Hizkia mengubah Israel menjadi negara yang makmur, sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, Hizkia memberontak lalu mengalahkan Raja Asyur. Bahkan Tuhan juga memberikan kemenangan kepada Hizkia atas orang-orang Edom dan merebut kembali kota-kota yang diduduki oleh orang-orang Filistin pada waktu itu. Sehingga dengan kemenangan yang gilang gemilang itu, Hizkia bisa mengubah Israel menjadi negara yang makmur, sejahtera, bahkan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya buat kita, saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia sebagai seorang raja sehingga ia berhasil dalam 29 tahun pemerintahannya, kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, malam ini kita akan melihat apa yang membuat Hizkia berhasil selama 29 tahun dalam pemerintahannya, sehingga Hizkia bisa menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang berhasil. Yang pertama adalah, saudara-saudara, Hizkia memulai pemerintahannya bukan dengan melakukan perbaikan secara, saudaraku, ekonomi, sosial, atau politik. Tetapi Alkitab berkata, ia memulai pemerintahannya, kalau kita baca tadi dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, Alkitab berkata, Hizkia memulai pemerintahannya dengan membangun rumah buat Tuhan, serta memperhatikan kehidupan para imam-imam. Saudara-saudara, itu yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam pemerintahannya. Dikatakan Hizkia tidak terlalu pusing dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan kebudayaan negaranya. Tetapi satu hal yang menjadi prioritas kepemimpinan Raja Hizkia adalah pada tahun yang pertama, dikatakan di bulan yang pertama pemerintahannya, Hizkia memulai membangun rumah Tuhan serta memperbaiki, saudaraku, hubungan Israel dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang menjadi kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada yang mau kita lakukan hari-hari ini adalah biarlah kita juga hari-hari ini membangun rumah buat Tuhan serta memperbaiki hubungan umat Tuhan, saudaraku, dengan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, Indonesia saat ini dalam kondisi sulit. Kalau saudara dan saya ingin melihat Tuhan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik bagi negeri dan bangsa kita, maka saudara dengarkan ini, Hizkia adalah sebagai seorang tokoh transformasi telah memberikan polanya, telah memberikan sistemnya, caranya, yaitu dengan cara membangun rumah buat Tuhan. Saudara-saudara, membangun rumah buat Tuhan, saudara-saudara, itu bukan cuma untuk kebutuhan jemaat. Saudara-saudara, konsep lama yang selama ini ada dalam pikiran kita adalah ketika kita membangun rumah buat Tuhan, saudaraku, kita berpikir bahwa itu adalah kepentingan untuk jemaat, karena jemaat membutuhkan tempat untuk beribadah. Tapi saya mau beritahu buat kita, waktu kita membangun rumah buat Tuhan,
Saudaraku, ternyata pembangunan rumah Tuhan adalah sebuah tempat supaya Tuhan dapat berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu tujuannya, saudara. Jadi bukan hanya sekedar tempat di mana umat Tuhan berkumpul dan beribadah. Tetapi waktu kita bangun rumah Tuhan, kita bangun keluarga kita menjadi rumah Tuhan, adalah supaya Tuhan punya tempat dan tinggal diam bersama-sama dengan keluarga kita. Saudara-saudara, pembangunan rumah Tuhan adalah untuk kepentingan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya rindu melihat, saudaraku, untuk supaya Tuhan dekat dengan kita, bahkan tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita harus membangun rumah buat Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara, ini kerinduan saya mengakhiri bulan ini, saudaraku, biar kita tangkap pesan Tuhan. Karena bangsa di mana kita ada tidak jauh berbeda dengan keadaan bangsa di mana Hizkia pada waktu itu menjadi seorang raja. Saudaraku, dia tidak terlalu pusing dengan keadaan sosial, politik, kebudayaan, saudaraku, tentang bangsa dan negaranya. Tetapi yang dia pedulikan adalah bahwa dia harus membangun rumah buat Tuhan dan memperbaiki hubungan Israel dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika dia memulai semua ini, Alkitab berkata, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh Raja Hizkia. Dia bisa membawa satu perubahan, satu transformasi untuk negeri dan bangsanya, sehingga bangsanya diberkati dan berhasil dalam segala hal. Nah, apa yang terjadi ketika kita membangun rumah buat Tuhan, saudara? Saudara-saudara, yang pertama adalah saya ingin menyampaikan kepada kita, ada 3 hal yang terjadi ketika saudara dan saya membangun rumah buat Tuhan. Yang pertama adalah pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat. Coba katakan bersama-sama dengan saya, saudara. Pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kitab Hagai, saya akan bacakan buat kita Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dikatakan begini, saudara. Judulnya adalah, judul perikopnya, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ayat yang ke-16 berkata begini, maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan apa? Memberi berkat. Saudara-saudara, ternyata pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan berkat. Sebab itu, saudaraku, saya mendorong saudara, saya tetap memotivasi saudara, mari kita bangun rumah buat Tuhan. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, mari jangan kita melihat kondisi dan saudaraku situasi di mana kita tinggal atau ada hari-hari ini, saudaraku. Kalau kita melihat kondisi angin atau kondisi hujan, atau kita melihat kondisi dan situasi negeri kita saat ini, saudara-saudara, saya tahu saudara tidak akan pernah tertarik untuk membangun. Betul nggak? Amin. Karena saudaraku, keadaan kita sulit, saudaraku. Keadaan kita lagi ada dalam kondisi yang tidak menentu. Bagaimana kita mau membangun rumah Tuhan? Bagaimana kita mau menabur? Tetapi saudaraku, sebelum kita membangun rumah buat Tuhan, maka saudara dengarkan ini, transformasi, perubahan, pemulihan akan segala sesuatu
tidak akan pernah terjadi atas bangsa dan negeri kita. Tetapi saudaraku, pada saat kita mulai menabur, kita mulai membangun saudaraku rumah Tuhan, maka saya mau beritahu kita, itulah awal berkat-berkat baru akan mengalir, sehingga pemulihan, perbaikan dan terobosan pasti akan terjadi. Tetapi semuanya dimulai dari kita menangkap pesan Tuhan. Kalau kita ingin melihat perubahan terjadi atas negeri dan bangsa kita, tidak ada cara lain kecuali saudara mulai menabur, mulai membangun rumah buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan yang ada di Jatinegara, yang ada di kota, saudaraku, di lingkungan di mana kita ada. Mari bangun rumah buat Tuhan. Maka saya percaya saudaraku, itu menjadi awal berkat-berkat yang baru yang akan mengalir, sehingga pemulihan, perbaikan, dan terobosan demi terobosan boleh terjadi, saudara. Kalau kita baca Hagai pasal yang ke-16 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 tadi, saudara-saudara, ada beberapa jenis berkat, ya, yang Alkitab beritahukan kepada kita. Saudara, berkat yang pertama adalah berkat untuk masa yang akan datang, yaitu surga yang kekal. Saudaraku, ini terjadi. Saudaraku, berkat masa yang akan datang akan kita terima adalah ketika kita memperhatikan orang-orang miskin. Kita kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebaikan. Saudaraku, mari jangan berhenti untuk memperhatikan orang-orang yang hari ini kehidupannya sulit. Mereka hidup dalam kemiskinan. Sebab ketika kita memperhatikan orang miskin, Alkitab berkata, maka kita sedang terima berkat untuk masa yang akan datang, saudara. Dan puji Tuhan, saya percaya sekalipun kita ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara, tapi juga saya melihat bagaimana saudara juga, saudaraku, memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Saudara menabur, ya, lewat berkat yang saudara terima, menolong orang-orang yang kekurangan, memberi mereka makan, memberi mereka sembako. Saudara, saya percaya dengan cara demikian kita akan terima berkat untuk masa yang akan datang, yaitu surga yang kekal, saudara. Yang kedua, berkat pelipat gandaan. Ini kita bisa terima ketika kita memperhatikan hari Sabat, saudara. Artinya betul-betul, saudara, Sabat itu menjadi hari di mana kita berhenti, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Waktu kita hanya waktu untuk Tuhan. Kita berhenti dari segala aktivitas kita. Saudara-saudara, ada banyak orang yang menerima berkat, saudaraku, justru ketika mereka berani berkomitmen bahwa hari Minggu, hari Sabat adalah hari di mana mereka khususkan hanya untuk Tuhan. Sekalipun mereka adalah seorang pebisnis. Banyak orang berkata, hari libur, hari Minggu adalah hari di mana kita terima berkat 2 kali lipat. Tapi untuk anak-anak Tuhan, ketika saudara berani, saudaraku, untuk memperhatikan hari Sabat, maka saya percaya Tuhan punya cara untuk melipat gandakan berkat yang akan saudara terima. Katakan amin. Saudara-saudara, itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga adalah berkat tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai, saudaraku. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan yang keempat, saudaraku, ada berkat instan blessing, saudara, ya. Saudaraku, ini berkat instan ini adalah berkat di mana saudara menabur, berkat di mana saudara menanam hari ini, maka saudaraku, saudara menuai pada saat yang sama. Hari-hari ini saudaraku, mengalami hal ini, saudara. Saya baru punya kerinduan saja untuk, saudaraku, memberkati seseorang, tiba-tiba berkat Tuhan sudah terlebih dahulu datang. Bahkan ketika saya menolong seseorang, saudaraku, di hari yang sama, saudaraku, saya terima berkat Tuhan. Ini yang saya sebut, saudaraku, adalah berkat instan atau instant blessing, saudara. Begitu kita menabur, di saat yang sama kita menuai. Tapi saudara, dengarkan ini, hal ini semuanya bisa terjadi ketika kita mulai membangun rumah buat Tuhan. Kalau melihat kenyataan ini, maka saya percaya setiap kita yang berhikmat seharusnya segera
untuk saudara dan saya membangun rumah buat Tuhan. Kenapa saudara? Sebab pembangunan rumah Tuhan itu akan mendatangkan berkat buat setiap kita. Hari ini kita membangun, hari ini juga Tuhan akan melimpahkan berkatnya buat setiap kita. Termasuk untuk keluarga, untuk kota, bahkan untuk negeri dan bangsa di mana kita ada. Saudara, mari kita bangun rumah buat Tuhan. Saudaraku, karena pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan berkat untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa di mana kita ada. Ketika kita bangun rumah buat Tuhan, Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya kehadiran Tuhan itulah yang akan membawa berkat pemulihan, berkat perubahan, berkat terobosan, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Jangan berhenti, saudara. Mari terus bangun keluarga kita, kota kita menjadi tempat di mana rumah Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan kita, dengan keluarga kita, dengan kota, bahkan dengan bangsa kita. Saudara-saudara, ada dua cara untuk kita bisa memperoleh berkat. Yang pertama adalah kalau kita membangun rumah Tuhan dengan hati yang rela, seperti Daud dan Salomo, mereka membangun rumah buat Tuhan. Saudaraku, mereka tidak mengalami goncangan. Bahkan pembangunan rumah Tuhan tersebut akan membuat, saudaraku, berkat yang instan yang akan kita terima dari Tuhan. Tetapi harus dengan rela hati. Itu cara yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak rela membangun rumah buat Tuhan, maka Tuhan akan memakai bangsa-bangsa lain untuk memberkati dan membangun rumah Tuhan. Namun kalau Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk membangun rumah buat Tuhan, maka goncangan demi goncangan akan terjadi. Saudara tinggal pilih saja. Kalau saudara dengan rela hati, saudara membangun rumah buat Tuhan, saudara memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan apa yang ada pada saudara dengan rela hati, maka saudaraku, instan, blessing, berkat yang instan akan saudara terima. Tapi kalau saudara tidak rela untuk memberikan waktumu, tenagamu, kepintaranmu, hartamu untuk dipakai membangun rumah Tuhan, Tuhan akan memakai bangsa-bangsa lain, tetapi goncangan demi goncangan akan terjadi. Saya berdoa, kiranya kita dengan rela hati, kita menabur waktu kita, tenaga kita, harta kita, bahkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita pakai itu untuk membangun rumah buat Tuhan. Maka saya percaya saudara, kita akan lihat berkat yang instan itu akan kita terima. Dimulai dari keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan gereja di mana kita bergereja akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ini yang pertama yang terjadi ketika kita membangun rumah buat Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan berkat. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi ketika kita membangun rumah buat Tuhan? Yang kedua adalah pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Saya bacakan sekali lagi dari kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-10, saudara. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, ini yang terjadi ketika kita membangun rumah buat Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, orang-orang Israel, mereka sangat terobsesi untuk membangun kembali bait Tuhan yang ketiga. Kenapa saudara? Karena mereka sangat mengerti bahwa pembangunan bait Tuhan di Yerusalem akan mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, Yerusalem itu disebut juga sebagai kota damai. Tetapi kalau mau jujur saudara, kalau kita belajar sejarah sedikit, saudara, Yerusalem itu disebut sebagai kota damai, namun ribuan tahun sudah berlangsung. Tetapi sampai hari ini di tempat tersebut tetap ada yang namanya peperangan, saudara. Nah, bagaimana caranya untuk kita, untuk
Saudaraku, menghentikan peperangan tersebut, orang Israel percaya bahwa pada waktu mereka membangun rumah buat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Damai sejahteranya di sana. Saudara-saudara, pembangunan rumah Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa, bagi kota, bagi gereja, bagi keluarga kita. Sebab itu mari kita bangun rumah buat Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah terlelap dan tertidur sebelum kita membangun rumah buat Tuhan. Karena apa? Pembangunan rumah Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara mau melihat bangsa ini penuh dengan damai, tidak ada keonaran, saudara, maka Alkitab berkata, waktu kita bangun rumah buat Tuhan, Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka saya percaya kita akan melihat kota kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada keonaran, tidak ada pertikaian, tetapi shalom yang akan memenuhi kota dan bangsa di mana kita ada. Saya berdoa supaya kerinduan ini tetap berkobar bagi setiap kita. Apapun situasi dan kondisi kita hari-hari ini, saudara, mari jangan melihat angin, jangan melihat situasi dan kondisi. Kalau kita melihat semua itu, kita pasti tidak tertarik untuk menabur, apalagi untuk membangun rumah buat Tuhan. Tetapi waktu kita mulai membangun, saudara, meletakkan dasar pembangunan rumah Tuhan, saudara mulai menabur waktu, tenaga saudara, supaya rumah Tuhan terbangun, Tuhan tinggal diam bersama-sama dengan kita, maka Tuhan pasti lakukan perubahan demi perubahan. Pasti akan ada terobosan demi terobosan, sehingga kita akan melihat bangsa kita sejahtera, bangsa kita diberkati. Bahkan apa saja yang kita lakukan, kerjakan, semuanya berhasil. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, diagungkan. Saudara-saudara, minggu depan kita akan lanjut kembali. Masih ada 2 poin lagi yang akan saya sampaikan untuk minggu yang akan datang, mengawali bulan yang baru. Saya rindu supaya terus kita punya kerinduan yang menyala-nyala, untuk kita bisa terus membangun rumah Tuhan, bahkan memperbaiki hubungan anak-anak Tuhan. Sebab ketika semua itu terjadi, saudara, maka kita akan melihat Tuhan lakukan bahagiannya untuk membawa negeri ini mengalami perubahan demi perubahan, terobosan demi terobosan, pemulihan demi pemulihan, termasuk keluarga, kota, gereja di mana kita ada, semuanya akan mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran ini boleh memberkati setiap kita. Dan sebelum kita mengakhiri, mari tundukkan hati kita, saudara. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang yang bernama Hizkia sebagai salah satu tokoh transformasi, satu tokoh yang membawa kepada perubahan, di mana ketika dia menjadi raja yang memimpin bangsa Israel, keadaan bangsa itu ada dalam kebangkrutan karena bangsa-bangsa lain menekan mereka, bahkan coba untuk Tuhan Yesus menguasai dan mengendalikan mereka. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa ketika Engkau mengangkat anak-Mu Hizkia menjadi raja bagi bangsa Israel, bagi umat-Mu pada waktu itu, Tuhan Yesus, hamba-Mu ini sudah menjadi contoh bagi kami, menjadi pola, menjadi fenomena untuk membawa satu perubahan dan transformasi. Kami berdoa apa yang dia lakukan, biar kami boleh meneladaninya. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan oleh Hizkia yang membuat dia berhasil menjadi seorang raja untuk bangsa Israel pada zaman di mana dia memerintah, kami tahu itu juga yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Yaitu biarlah kami melakukan seperti yang dia lakukan. Dia tidak terlalu pusing dengan keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik yang terjadi atas bangsanya. Tetapi yang menjadi prioritas dalam pemerintahannya, dia mulai membangun kembali rumah-rumah Tuhan, membangun kembali hubungan yang sudah runtuh itu, yaitu hubungan orang Israel dengan Engkau sendiri. Sehingga firman-Mu berkata bahwa selama 29 tahun dalam pemerintahannya, Hizkia mengalami kemenangan. Apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Kami berdoa supaya sungguh kami menangkap pesan Tuhan di akhir daripada bulan ini. Siapapun kami, mari Tuhan tolong kami supaya kami tidak melihat situasi dan kondisi, tapi kami boleh terus menangkap isi hati Tuhan. Kami menabur dan terus membangun rumah buat Tuhan, supaya Tuhan tinggal diam bersama-sama dengan kami umat-Mu yang akan
membawa kami melihat dan mengalami perubahan demi perubahan, terobosan demi terobosan. Bapa, berkati seluruh umat-Mu, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi biar mulai malam ini kami terus Tuhan bersemangat untuk membangun rumah buat Tuhan, sehingga Tuhan tinggal diam di tengah-tengah keluarga, kota, bangsa di mana kami ada. Kuatkan yang lemah, teguhkan Tuhan kami yang hari-hari ini kami ragu, khawatir Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bukakan jalan buat setiap kami, untuk kami yang sedang menghadapi pergumulan dan persoalan, supaya sungguh kami boleh lihat dalam masa krisis sekalipun Tuhan sanggup mengangkat kami, bahkan menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami malam hari ini, buat berkat kebenaran firman-Mu yang sudah menegur, menasihati dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini setiap kita terima berkat Tuhan yang besar. Katakan amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman buat kita untuk kegiatan kita sepekan. Nah, saudara-saudara, mulai minggu depan kita akan adakan ibadah kita bukan lagi live streaming, tapi kita akan mengadakan ibadah kita lewat Zoom Unity, ya. Jadi saudara yang belum memahami, saudara tinggal download saja lewat Play Store, download yang namanya Zoom. Nah, pada hari yang dimana kita nanti akan ibadah, kami akan membagikan linknya kepada saudara. Saudara tinggal memencet linknya saja, maka saudara langsung bergabung dalam Zoom Unity yang akan kita buat dari GTDI Jatinegara 195 Kampung Melayu. Nah, mulai minggu depan kita akan ada doa puasa Zoom Unity yang kita biasanya buat di Jatinegara setiap hari Sabtu jam 1 sampai dengan jam 3. Tetapi untuk Zoom Unity kita pada hari Sabtu yang akan datang, kita akan mulai dari jam 15 sampai dengan selesai. Saudara tinggal saudara sekali lagi download Zoom-nya, lalu nanti kami akan membagikan akan linknya, sehingga saudara bisa bergabung bersama-sama untuk doa puasa kita pada hari Sabtu. Demikian juga pada hari Minggu nanti, ibadah awal bulan kita, yaitu bulan Juli, di minggu yang pertama tahun 2020, juga kita akan ibadah bukan lagi live streaming, tapi kita langsung ibadah kita lewat Zoom, saudara, ya, supaya kita bisa langsung interaktif. Mungkin ada di antara saudara yang akan mau bertanya, saudara bisa tanya sekitar daripada kebenaran yang disampaikan pada malam itu juga, sehingga hamba-hamba Tuhan nanti akan menyampaikan jawabannya dengan maksimal, sehingga kita akan melihat akan ada jawaban dari setiap persoalan yang kita terima lewat kebenaran firman Tuhan disampaikan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya kira itu saja pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada kita. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Freddy Ponto dan Ibu Charlotte, yang boleh membuka pintu rumah ini, sehingga dari tempat ini malam ini kita bisa menaikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan doa kami kiranya Tuhan memberkati keluarga besar, bahkan anak-anak, menantu dan cucu, termasuk semua yang didoakan dikerjakan. Tuhan jadikan segalanya berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, itu saja pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tuhan sudah melawat dan menjamah kami, mendengar doa kami. Bahkan kami sudah menerima lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakanlah seluruh doa, pujian dan penyembahan kami, biar semua itu menjadi satu persembahan yang berbau harum, bahkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami sampai dengan malam ini, setia untuk terus beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan membangun rumah buat Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi tempat kediaman di mana Tuhan tinggal diam, keluarga kami, kota kami terus bangun rumah buat Tuhan di sana, sehingga kota kami penuh dengan damai sejahtera, bahkan berkat Tuhan turun atas setiap kami. Di
Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami malam ini. Sebentar sebelum kami mengakhiri dan beristirahat, Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu, biarlah kiranya berkat-Mu turun dan tinggal diam dalam setiap hidup kami, umat-Mu yang boleh setia beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita buka tangan kita dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan, penghiburan, bahkan kekuatan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai setiap kita, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, setiap kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin, 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 amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.